Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan buatkan video bagaimana cara menangkap peluang henjut pada market forex ataupun volatile index. Pada kesempatan ini saya buat contohnya untuk volatile index. Tentunya cara ini bisa teman-teman gunakan juga di market forex ya. Oke, kita buka. Seperti tadi saya ada share, saya ada entry, tinggal satu layer, dan ternyata entry saya tersebut telah dijemput stop lossnya. Stop loss saya letak di sini tadi ya, di bawah struktur yang ini. Nah, di bawah sini saya letak, kena SL. Nah, sebelum kita lanjut ke cara mengambil setup henjutnya ini, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana posisi saya tadi dan apa alasannya posisi saya tadi itu dijemput stop loss ataupun SL plusnya. Nah, jadi tadi saya entry di kawasan sini ya, seperti yang saya ada kirim ke teman-teman semua. Nah, dan saya telah hold. Kita tengok posisi yang saya hold tadi itu. Oke, sini ya. Nah, posisi yang saya entry tadi itu di sini dia kena SL ya, yang tidak ada TP-nya di sini, penjelasan TP-nya. Nah, di sini ya. Sorry. Nih di sini entry saya itu. Oke. Nah, jadi alasannya tadi memang saya sudah tetapkan target take profit itu di area sini seperti yang saya jelaskan di sore tadi. Saya jelaskan. Nah, area ini kalau tidak di break saya akan cut profit seperti yang saya janjikan. Namun karena saya kondisi lagi di luar jadi nggak sempat memperhatikan, terpaksa saya tinggal dengan log BE. Nah, jadi kita pindah ke time frame D1. Pak, kenapa dia sampai target yang saya buat tadi itu dia turun? Karena di time frame daily itu ada zona re-entry MA5 MA10 high, dan bertepatan di sini ada supply zone. Di sini ada arah. Oke, intinya di time frame daily dia mengisyaratkan arah sell masih berlaku. Nah, ketika kita pindah ke time frame Hespo disitulah saya dapat peluang tadinya di area sini tadi ya. Di area sini tadi saya dapat peluang dengan target dekat sini. Jika dia pecah ataupun strukturnya ini pecah ya, harapan saya tadi itu jika terbentuk seperti ini maka dia berpotensi akan melanjutkan kenaikan hingga supply yang di sini. Nah, namun karena seperti yang saya wanti-wanti tadi, dia gagal membuat breakout di area resisten ini ataupun supply ini, tertahan di zona ini,
akhirnya dia melanjutkan turun untuk mengikuti arah dari trend frame daily tadi. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa dia di area itu berlaku penurunan. Itu jawabannya di H1 saya perhatikan itu ada. Nah, dari sini. Coba perhatikan di sini kita melihat adanya momentum. Dan momentum tentu adanya re-entry. Nah, setelah re-entry ya, candlestick sell telah menyentuh area re-entry MA5 10 low dan melakukan kenaikan dengan bentuk candlestick buy ya, buy yang sebatang ini. Nah, dengan close-nya candlestick buy yang sebatang ini tidak mampu membuat arah baru. Jangankan momentum buy, arah awal buy aja dia tidak mampu. Dia close di dalam kawasan MA5 MA10 high. Itu menandakan bahwasanya pelemahan buyer itu udah diberitahu dari formasi yang seperti itu. Nah, selain daripada itu, di sini kita juga melihat adanya zona supply zone engulfing satu batang candlestick ini yang menjadi penahan ataupun isyarat untuk kita hati-hati untuk hold buy-nya. Nah, jadi di sini setelah kita turun ke H1, kita lanjut ke M5, M15. Nah, di M15 ya, di M15 di sini telah berlaku yang namanya arah awal buy. Ataupun boleh kita bilang arah kuku ataupun arah awal buy. Di sini. Nah, arah ini dia melakukan re-entry. Ya. Namun re-entry-nya pada yang tampil atau yang kita nampak di sini ialah re-entry-nya batal. Nah, di saat dia batal ini dengan konfirmasi keluarnya arah awal sell, arah kuku sell ini. Nah, ini seharusnya tadi saya telah melakukan cut profit. Ataupun kenapa saya buat SL saya di sini? Karena saya berharap demand ini masih direspon. Tapi nyatanya demand ini dibatalkan telah di breakout terjadinya struktur sell ataupun lower low. Nah, dengan bentuknya struktur yang seperti ini itu telah menjadi konfirmasi untuk kita wajib cut profit entry yang di sini tadi itu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, karena saya tidak dapat memantau market saat terjadinya breakout ini tadi, karena saya lagi di luar ruangan, di luar rumah maksudnya, maka terpaksalah SL plus saya yang dijemput. Nah, sekarang saya jelaskan, sedikit lagi tambahan. Ini di sini kenapa terjadinya penahanan market pergerakan ke atas di sini? Setelah saya perhatikan kembali, saya lihat di time frame M30 ya, di sini sudah saya tandai adanya drop base drop ataupun supply zone nih di sini. Itu yang menjadi penahan dia untuk kenaikan tadi. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara kita untuk mengambil peluang setup henjut. Nah, untuk setup henjut ini, kalau saya sarankan kita tidak menggalakkan di area-area pucuk. Saya tidak mencari area pucuk. Fokus kita bukan mencari area pucuk untuk kita entry henjut. Yang kita cari ialah saat terjadinya konfirmasi struktur sell, contohnya dari sini di poin seperti inilah kita akan mencari peluang untuk henjutnya. Oke. Dari tadi kita telah tahu di sini penjelasan kenapa H1 ataupun H1 ini tidak mampu membuat kenaikan karena beralasan candlestick buy yang re-entry ini tadi tidak mampu membuat arah awal ataupun momentum buy. Oke. Nah, jadi struktur yang kita tanda adalah karena candlestick sell ini telah dicoba untuk candlestick buy ini untuk menelan, namun pada nyatanya dia tidak mampu
open candlestick sell ini sama datarnya ataupun sama rata dengan close candlestick buy ini. Nah, di situ menjadi poin kenapa pelemahan itu pun terjadi. Oke, jadi untuk setup henjutnya itu tadi kita ambil dengan kondisi tetap mencari struktur. Nah, tentu ini supportnya adalah area yang dimana kita menunggu konfirmasi terjadinya struktur sell ataupun lower low. Nah, kita tanda karena ini candlestick buy yang kita tanda untuk mencari setup sell-nya. Kalau untuk setup buy, kita mencari candlestick buy yang telah dimatikan. Begitu juga dengan setup sell, yang kita cari ialah candlestick buy yang telah ditelan ataupun di engulfing. Contoh untuk candlestick buy, setup buy Nah, untuk setup buy di sini ada engulfing. Ya. Ketika candlestick arah kuku buy ini menelan ataupun membatalkan supply-nya ini, maka terbentuklah struktur buy, higher high. Ya, struktur buy. Nah, makanya ketika candlestick di retest, dia meretest area base ini tadi. Nah, untuk mencari setup di area ini, itu jawabannya ada di M15, M5 dan M1. Nah, sama halnya kita lanjut ke setup sell yang terjadi di sini. Oke, sekarang telah saya letakkan trendline ini sebagai area support yang akan kita tunggu dipecahkan oleh market. Nah, di sini terjadi, kita jumpain ada candlestick sell yang menelan dan close di bawah open candlestick buy itu tadi. So, di sini terkonfirmasi struktur baru telah terbentuk, yaitu struktur sell. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan ialah mencari setup di time frame kecil. Sebelum kita turun ke time frame kecil, kita konfirmasi dulu, alangkah baiknya kita konfirmasi dulu di time frame besar struktur sell yang terbentuk di H1 ini, apakah ada sokongan dari time frame besar. Oke, kita pindah ke time frame Hespo. Nah, di Hespo kita ada nampak area-area di mana yang menjadi penahan untuk seller, yaitu nih. Di sini. Drop base drop. Oke, itu salah satunya. Dan di time frame daily seperti yang saya jelaskan tadi, ada MA5, MA10 high yang menjadi zona re-entry. Oke. Nah, setelah kita dapat konfirmasi itu tadi, barulah kita turun ke time frame kecil untuk mencari setup. Sekarang kita balik H1 dulu. Perhatikan trendline yang saya tanda itu yang aktif ini ya. Perhatikan, fokus pada trendline itu. Nah, sekarang kita akan mencari setup di time frame kecil. Nah, di sini nampak saya ada lukisan tadi, itulah area tempat kita entry nantinya. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mencari setupnya. Nah, setelah kita dapat konfirmasi engulfing ini, ya, engulfing buy ini di-engulf oleh dua batang CS, 1 dan 2 candlestick panjang ini. Nah, di situ kita melihat adanya struktur sell terbentuk. Oke, ingat struktur sell telah terbentuk. Sekarang kita turun ke time frame M30. Nah, di time frame M30 pun kita melihat secara BBMA ini pun telah terjadi setup full BBMA itu sendiri. Nah, di sini terjadinya awalnya ini adalah momentum. Setelah momentum buat re-entry, tidak mampu membuat momentum lagi, namun dia buat arah buy. Nah, arah buy masih ada peluang untuk re-entry. Ini dia re-entry-nya, dan dia naik lagi buat arah awal, tak mampu juga untuk membuat momentum. Oke, arah awal masih berpotensi dia untuk membuat re-entry di area ini.
Nah, area ini menjadi area entry dia karena candlestick sell ini adalah candlestick pertama yang menyentuh MA5, MA10 low, zona re-entry buy. Nah, disokong adanya demand. Karena di time frame kecilnya ini, kalau kita tukar ke time frame kecil tidak ada setup yang mendukung, sedangkan di time frame besarnya ada yang menahan dia di area atas ini tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Maka oleh karena itu peluang untuk re-entry itu valid, dah jelas nampak dia tidak ada penyokong. Oke. Nah, maka daripada itu kita hanya perlu menunggu demand ini dibatalkan, ya. Demand ini dibatalkan nih, saya tandai line warna merah ini, trend line warna merah ini. Nah, setelah candlestick CS arah kuku sell ini turun, terkonfirmasilah terjadi struktur baru sell, yaitu lower low. Nah, karena secara BBMA kita mempunyai aturan, jika keluarnya ada arah, tentu kita akan menunggu dia di area re-entry jika kita mau sell pada kondisi market yang saya lingkari ini. Oke, setelah kita dapat struktur, sekarang kita turun ke time frame lebih kecil lagi untuk mencari setup entry yang sangat cantik. Nah, di sini pun hal yang sama kita jumpai, ialah lower low tentunya. Nah, di sini di M15 terbentuk momentum sell. Nah, di sini area re-entry dia. Pak, candlestick buy yang sebatang ini, candlestick yang pertama kali menyentuh MA5, MA10 high yang menjadi zona re-entry kita. Oke. Sekarang saya kotakin abu-abu. Oke, dah setelah kita tunggu seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah turun ke time frame M5 lagi. Kita tunggu di time frame M5-nya struktur lagi, konfirmasi lagi. Oke, saya hidupkan dulu di M15 kotak ini tadi. Turun ke M5. Nampak? Kotak di M15 tadi, di M5-nya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tentunya di M15 tadi ada re-entry. Tentu di M5 di time frame keduanya yang terbentuk adalah CS arah tricky buy. Nah, CS arah awal buy ini ialah CS arah tricky buy. Kenapa? Karena arah yang terbentuk di time frame kecil ataupun di M5 ini adalah melengkapi re-entry dari time frame lebih tinggi ataupun time frame atasnya ataupun time frame M15 maksudnya. Oke. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu menunggu lagi konfirmasi. Kita perlu menunggu karena di sini kita udah nampak kekuatan tuh seller itu udah nampak dari sini. Lower low tidak terbentuk. Jadi yang perlu kita tunggu ialah kita tidak perlu entry di pucuknya ini. Oke, yang perlu kita tunggu adalah candlestick arah buy ini membuat re-entry yang batal. Oke. So kita tunggu di sini. Tentu di sini kita dapat lihat karena ini arah ini masih ada struktur yang memungkinkan dia untuk melakukan kenaikan di area sini. Nah, jadi makanya lebih baik kita menunggu struktur ini lagi pecah. Oke, ataupun kita menunggu adanya arah kuku arah awal buy ini membuat re-entry yang batal. So di sini kita dapat lihat candlestick sell ini ialah candlestick yang pertama kali mengkonfirmasi bahwasannya re-entry dari arah awal buy ini telah batal dengan keluarnya arah awal sell yang baru. Namun kita masih belum yakin. Kenapa? Karena masih ada demand zone di sini yang masih menjadi penahan. Nah, jadi kita lagi-lagi diuji di sini. Diuji, makanya kita seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada demand zone di retest ataupun dijemput oleh market,
ataupun candlestick dengan bentuk dia candlestick besar seperti ini, maka demand zone seperti ini berpeluang dia akan batal. Namun beda halnya seperti ini, supply ini. Kenapa dia valid? Karena candlestick yang menaik ini, buy ini, ialah candlestick retest yang datang dengan mengecil dan meninggalkan shadow. Tentu itu menjadi isyarat bahwasanya supply zone ini berpeluang besar dia untuk valid. Ciri-ciri kenapa demand itu valid dan kenapa demand itu batal ataupun supply sebaliknya, teman-teman bisa rujuk pada ebook yang saya kirim ataupun video dalam nota yang saya kirim dekat email teman masing-masing. Oke, jadi kita lanjut. Di sini setelah kita menemukan arah awal sell yang membatalkan re-entry dari arah awal buy ini, yang perlu kita lakukan karena kita udah nampak di sini ya, kita udah nampak struktur baru terbentuk, demand ini pun telah dipecahkan oleh sell ini. Nah, karena kondisi kita udah nampak konfirmasi di time frame besar tadi itu struktur sell telah terbentuk, arah untuk penurunan itu udah jelas, maka karena udah nampaknya di sini struktur sell, kita udah boleh langsung entry. Ketika candlestick sell ini close, boleh langsung entry. Atau menunggu di area demand yang batal ini, saya tandai, kita boleh menunggu di area demand yang batal ini. Kita boleh menunggu di area demand yang batal ini. Tapi kalau saya pribadi, saya lakukan ketika close candlestick ini, saya biasanya akan entry. Langsung entry, naik saya tambah layer, naik saya tambah layer, naik saya tambah layer, sehingga kawasan sini. Karena ini area untuk kita share. Karena ada kalanya setelah dia terjadi lower low seperti ini terkonfirmasi, dia tidak membuat re-entry lagi, retracement lagi ke atas, baru melanjutkan penurunan. Biasanya ada juga dia setelah close seperti ini, dia langsung melakukan penurunan. Nah, maka daripada itu, karena saya hitung ini, jika saya entry layer di sini masih memungkinkan saya letak SL di sini, nah makanya saya langsung entry di sini ketika CSL itu close. Oke. Atau lebih konfirmasinya lagi, seperti yang terjadi di market ini, kita tunggu re-entry dia. Oke, kita kotakin dulu zona re-entry-nya, kita ambil kotak ini. Ini kita letakkan, ini dia zona re-entry. Memang SOP dari re-entry-nya, secara SOP yang saya ajarkan, harus candlestick buy yang menyentuh. Nampak? Di sini yang menyentuh ialah candlestick sell, itu pun shadow-nya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini terjadi? Nah, yang saya sarankan, kalau seperti ini teman-teman temui, jangan fokus lagi kepada SOP dari re-entry. Karena kita dah dapat struktur dan arah dari time frame besar lebih mengatakan untuk sell. So, area ataupun di time frame kecil ini kita hanya fokus pada zona-zona untuk entry saja. Oke. Nah, sekarang kita turun ke time frame M1 ataupun M1. Coba lihat. Pada time frame M1, dia tetap melakukan hal yang sama juga. Karena di M5 tadi ada re-entry, dia akan membuat tricky dulu. Tricky. Nah, membuat tricky. Coba perhatikan. Di sini kita lihat ada supply zone. Apa? Dia menjemput zona supply zone ini dengan candlestick mengecil, shadow pula di situ. BB menurun, ya kan? Struktur sell terbentuk. Mungkinkah time frame M1 ini bisa merubah perjalanan dari time frame yang lebih besar? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, karena kita sudah dapat konfirmasi arah di time frame besar tadi, yaitu sell, maka jika ada konfirmasi ataupun setup buy di time frame kecilnya, kita abaikan. Kita fokus hanya pada setup sell-nya saja. Oke. Nah, di sini pun boleh entry nih.
SL kita kirakan. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Inilah SL terakhir dia. Nah, untuk di sini atau di sininya itu terpulang kepada money management teman-teman masing-masing. Sanggupnya SL-nya berapa, ruginya berapa gitu. Oke. Nah, di sini kita tunggu konfirmasi. Ya. Di sini pun dah terjadi engulfing. Ya, engulfing sell. Oke, karena di sini ada demand. Ya. Memang di sini buy candlestick yang engulf nih, ya, engulf yang ini belum oke. Di sini udah di break, namun low-nya tidak di break. Jika teman-teman ragu dari bentuknya ini tadi karena sama rata, perhatikan seperti yang saya bilang tadi, jika candlestick yang meretest area demand ataupun supply, kondisi yang ini adalah demand, dia meretest dengan bentuk candlestick besar. Apatah lagi di tempered atas kita dah jelas nampak dan yakin adanya setup sell yang lebih kuat. Oleh karena itu, jika nemukan kayak gini jangan diambil pusing lagi, tetap fokus pada sell saja. Oke. Close candlestick sell dia membuat arah awal sell ataupun arah kuku sell. Naik pun dia itu adalah zona entry kita. Entry. Pak, sampai ke M1 kita untuk melukis dan mencari setup yang low risk untuk kita entry-nya. Karena jika kita dapat entry di kawasan sini, bayangkan SL kita bisa kita lihat di sini, SL1, SL2, SL3 dan SL4 maksimal di atas sini. Ketika supply ini di break. Oke. Nah, coba kita perhatikan bagaimana pulangan yang akan kita dapatkan. Nampak? Ini yang saya kotak-kotakan dari M1 tadi. Kita menunggu di area yang confirm untuk dia terjun. Bayangkan, jika kita entry ketika dia di break area support ini ataupun demand ini atau buy ini dimatikan, close ini kita sell di sini. Bayangkan, kita terfloating sangat jauh kalau kita paksakan. Tapi kalau kita tunggu tengok dengan melihat time frame lebih kecil, struktur selnya ataupun zona-zona untuk kita mencari entry yang sub atau yang low floating, maka kita dapat poin yang sangat cantik. Bayangkan ini di time frame M1 untuk kita entry yang saya katakan tadi. Pak, jarak kita entry itu sedikit sekali floatingnya, Mbak, dan terjunnya ada berapa pip? Oke. Nah, jadi di sini saya buatkan forecastnya. Kira-kira begini formasi yang akan saya tunggu jika saya tetap mau akan sell. Karena mengikut dari D1, peluang untuk sell itu masih kuat. Nah, turun ke Hespo. Hespo di sini saya melihat oke. Kenapa nih? Oke, kita baikkan dulu. Nah, di Hespo di sini saya melihat adanya rally base rally ataupun demand. Nah, adapun di sini nampak buy yang ini telah dimatikan oleh candle sell tersebut. Dan pun juga saya akan menunggu low-nya ini terkonfirmasi pecah seperti ini nanti sell-nya. Nah, ketika dia retest dan saya cari setup di tempat kecil untuk melanjutkan sell. Oke. Lagi turun ke H1. Kita cari apa yang perlu kita tunggu untuk ambil setup sell. Oke. Nah, di sini meskipun ini daerah kuku dan buat re-entry nantinya, saya akan lakukan cross check terlebih dahulu sebelum saya entry ataupun filter dulu di area sininya nanti.
Karena di sini terjadi struktur lagi lower low, maka berpeluang kita buat menunggu di time frame kecil di zona re-entry. TP nantinya di area sini. Nah, namun jika mau entry yang selamat, boleh juga kita tunggu ini pecah, mengikut dari struktur dari H4 tadi ataupun HESPO. Jika udah pecah, kita tunggu dia retest di area ini dan membuat re-entry pada time frame M30, M15, bahkan M5 nantinya. Oke, nampak? Sungguh cantik sekali ya. Oke, jadi saya rasa itu aja cara untuk menangkap setup henjut itu tadi. Jika rasa kurang paham, silakan diputar ulang videonya dan perhatikan betul-betul. Dan masih juga nggak paham, silakan japri saya di WhatsApp ataupun nanti kita jelaskan ulang lagi via Zoom supaya teman-teman dapat memahaminya. Oke, saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.